Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ini cukup menggambarkan terkait pencalonan Menteri Sekretariat Negara Bapak Pramono Anung untuk maju di Pilkada DKI. Seperti kita ketahui teman-teman, sebelumnya beredar isu bahwa Anies Baswedan yang akan disandingkan dengan Rano Karno untuk menjadi calon gubernur jagoan PDIP, tapi hingga detik-detik akhir ternyata nama Menteri Sekretaris Negara Bapak Pramono Anung lah yang dicalonkan oleh PDIP untuk maju menjadi jagoannya di Pilkada DKI. Hal ini tentu cukup mengejutkan Presiden Joko Widodo karena Pramono Anung ini adalah salah satu menteri yang paling setia menemani Presiden Joko Widodo kendati dirinya berpartai PDIP, tapi kita tidak pernah mendengar satupun desas-desus atau kontroversial yang dibuat oleh Bapak Pramono Anung ini. Dan hari ini teman-teman, baru pertama kalinya Bapak Pramono membuat sebuah keputusan besar tanpa berkoordinasi terlebih dahulu atau meminta pendapat terhadap Pak Jokowi. Jadi langsung menerima. Informasinya ini teman-teman, setelah Bu Mega menunjuk dirinya, ini Bapak Pramono langsung mengiyakan, tidak terlebih dahulu meminta saran kepada Pak Jokowi. Dan hal ini yang membuat Pak Jokowi cukup kaget, karena kenapa Pak Pramono mau menerima pinangan ini dari PDIP. Misal kita lihat peta keperpolitikan, Kim Plus ini memang sudah berada di atas angin teman-teman. Hampir seluruh partai yang ada di parlemen DKI ada di Kim Plus. Jadi memang akan sangat berat untuk Pramono maju, dan itu menurut Presiden Joko Widodo itu hanya akan membuang-buang energi, membuang-buang tenaga. Karena teman-teman, ini tugas Pramono Anung, Bapak Menteri Sekretaris Negara ini sangatlah sentral, sangatlah krusial, apalagi di momen-momen pergantian kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Dan tentu Pak Jokowi pun di sini harus cepat-cepat mengganti penggantinya Pak Pramono. Karena walaupun hanya tinggal 2 bulan, tapi kalau misalnya Menteri Sekretaris Negaranya sibuk kampanye, ya bagaimana ini negara diurus? Karena itu saya rasa akan ada reshuffle lagi yang mohon maaf ya, mencopot menteri dari PDIP ya dikarenakan ini maju di Pilkada DKI, bukan dikarenakan Pak Jokowi nggak suka dengan Pak Pramono ya, tapi memang tugas Pak Pramono di negara sebagai Menteri Sekretaris Negara ini sangat sentral, sehingga tidak bisa ditinggalkan oleh Pak Pramono yang harus memfokuskan dirinya dalam kampanye pemenangan di Pilkada DKI. Nah teman-teman, hari ini pun kita telah menyiapkan statement dari Presiden Joko Widodo dan juga Pak Pramono terkait hal ini. Bagaimana pandangan Pak Jokowi, dan apakah Pak Jokowi akan segera mencopot Pak Pramono dari jabatannya sebagai Menteri Sekretaris Negara? Kita bakal simak video selengkapnya. Kan lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Sudah izin Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di Pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat Pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis, dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram baru mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya Kalau apa? Terima kasih. Kalau sudah selesai mestinya Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. akan ada proses selanjutnya. Ya. Terima kasih Bapak.
Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Menteri Sekretaris Negara Bapak Pramono Anum menjadi kandidat PDIP untuk maju di Pilkada DKI 2024. Di akhir video juga ditanya oleh para wartawan apakah Menteri Sekretaris Negara akan diganti atau direshuffle. Kata Pak Jokowi, ya tentu jika waktunya telah datang saat misalnya itu pencalonannya setelah resmi, maka ya Pak Pramono harus mau tak mau mengundurkan diri dan tentu ini akan kembali mengurangi jatah Menteri PDIP di kabinet yang awalnya 6 orang kini tersisa mungkin hanya tinggal 4 setelah sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Lashona Lori juga direshuffle dan sekarang giliran Menteri Sekretaris Negara Bapak Pramono Anum yang juga bakal kena reshuffle. Ini udah pasti banget teman-teman, sudah bakal pasti 100% saya yakin 100% bakal dicopot. Nah, untuk itu teman-teman kita cek juga ini pernyataan dari Pak Pramono terkait pencalonannya dan katanya ini teman-teman Pak Pramono juga telah minta izin dan restu dari Pak Jokowi. Kita bakal cek lagi teman-teman video selengkapnya. Udah kenyang banget menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR, di kabinet 2 kali, zaman ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen partai, sudah kenyang banget. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Padahal harusnya hari ini istri saya sudah berangkat ke Italia karena ada sahabat saya yang menikah. Saya baru berangkat hari Sabtu dan sudah dapat izin presiden. Tetapi karena amanat yang diberikan, maka saya minta izin kepada istri saya hadir. Waktu saya minta izin awalnya kok begitu gitu. Tapi akhirnya istri saya menyetujui, tapi dia bilang ganti untung. Artinya seluruh biaya yang keluar ditanggung kembali oleh saya. Yang kedua, karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju. Beliau mengatakan, Mas maju aja, nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi pagi-pagi. Bapak serius, saya boleh izin maju, silahkan maju aja. Jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Dan saya sudah berjanji, apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama, dan banyak yang menanyakan kepada saya pribadi, apakah Mas kan nggak pernah tampil di TV, orang nggak kenal. Memang nggak kenal, saya memang nggak mempersiapkan diri. Dan nggak perlu dikenal. Tapi kesempatan ini dalam waktu singkat saya meyakini pasti orang akan kenal saya. Minimal Pramono Anung dan Rano Dulkarna akan dikenal kembali. Terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak 2 pernyataan berbeda. Yang pertama dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kedua dari Menteri Sekretaris Negara Bapak Pramono Anum. Alhamdulillah keduanya telah berkomunikasi teman-teman lancar, tidak ada pergesekan dan juga Pak Jokowi juga sudah memberikan izinnya untuk Pak Pramono mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Ya teman-teman, kita pokoknya doakan yang terbaik siapapun nanti yang akan memimpin DKI Jakarta, mudah-mudahan bisa memimpin ibu kota ini menjadi ibu kota yang lebih baik lagi ya, ibu kota yang sebentar lagi bakal dipindahkan ke IKN. Ya mudah-mudahan Jakarta bisa tetap menjadi basis ekonomi Indonesia dan juga menjadi epicentrum pergerakan ekonomi di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.